Oke, Happy New Year, selamat tahun baru buat semua tiang jauhers ya nggak sih? Namanya tiang jauhers bener. Anyway, akhirnya benar-benar berasa football is back ya, dan gue berasa ini nggak selesai sih pertandingannya. Bahkan nanti malam pun ada pertandingan, jadi hari ini kita akan mereview sebagian pertandingan kemarin dan bonus satu pertandingan dari game week yang sekarang, and preview game week yang sekarang dulu, terus habis itu kan minggu depan libur ya buat FA Cup kayaknya. FA Cup apa Carabao Cup. Pokoknya libur buat cup competition. And then baru liga lagi nanti 14 Januari. Jadi sekarang langsung aja ya. Kita mulai. Oke, pertandingan pertama yang akan kita bahas dari game week 18 adalah Brighton lawan Arsenal 2-4. Dan selama ini kita ngerasa kalau EPL ini sekarang lagi dijajah sama Norwegia karena si Erling Haaland ya yang ngegolin terus. Tetapi ternyata nggak cuma Erling Haaland aja, ada satu Norwegia lagi yang meneror Premier League, dan itu adalah Martin Odegaard yang meneror lewat assist. Kalau Haaland meneror lewat gol, nah kalau Odegaard ini meneror lewat assist. Nah, kapten Arsenal ini yang sebenarnya jarang ya di EPL tuh ada kapten ke pemain kreatif atau playmaker gitu, paling cuman Kevin De Bruyne kan, ya kan, sementara lain-lainnya kan beda nih. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya dia di Arsenal, dan ini menurut gue keputusan yang tepat sama Mikel Arteta sih, karena si Odegaard ini kemarin lagi-lagi menjadi penentu Arsenal untuk menang lawan Brighton waktu Arsenal lagi buntu gitu ya, dan akhirnya dia ngegolin walaupun golnya rada-rada bau hoki karena miss kick, tetapi asisnya dia ke Martinelli untuk gol keempat itu cakep banget sih. Nah, Odegaard yang sempat kehilangan arah ya waktu dulu masih wonderkid dan masih di Real Madrid itu sekarang nunjukin kalau dia udah mateng di usia ke 24 tahun, dan Arsenal sendiri masih dingin di puncak, beda 7 poin sama peringkat kedua Man City. So, apakah musim ini musim di mana Arsenal juara? Gue udah capek tau gak sih menanyakan pertanyaan ini. Gue pengen cepet-cepet kelihatan lah antara Arsenal juara atau pleset lagi kayak biasa-biasanya. Next, ada Wolves Man United 1-0. Gue sempet kaget ya waktu Rashford ini yang lagi on fire itu tiba-tiba nggak main. Tiba-tiba dia di cadangan gitu, nggak di starting lineup. Nah, Ten Hag bilang di interview sebelum pertandingan kalau ini karena internal disciplinary reason, karena masalah disiplin. Nah, Rashford sendiri akhirnya babak kedua main dan mencetak gol kemenangan. Ini adalah kemenangan kelima beruntun buat Man United dan 8 kali menang dari 9 pertandingan terakhir. Kayaknya kalahnya sama Aston Villa deh nih. Nah, MU juga sekarang di peringkat keempat dan punya peluang untuk jadi peringkat ketiga kalau mereka bisa menang satu pertandingan simpenannya. Nah, kalau itu menang akan menyalip Newcastle beda 1 poin. Nah, Rashford sendiri gimana kabarnya dia? Nah, di akhir pertandingan akhirnya setelah diberi restu sama Ten Hag, dia mengkonfirmasi kalau dia nggak main dari awal karena dia itu bangun kesiangan dan telat datang ke tim meeting. Jadi dia akhirnya dihukum nggak main dari awal, dan Ten Hag sendiri juga bilang kalau masalah ini udah beres, hukumannya udah diberikan, dan nanti mulai lagi dari nol. Jadi dia akan main lagi di pertandingan selanjutnya. Dan ini menurut gue nunjukin kalau Ten Hag ini jago ya manajemennya ya. Dan si Rashford juga abis dihukum, dia malah menunjukkan dengan gol membawa kemenangan, beda kayak seseorang yang abis dihukum terus malah ngambek gitu. Gue gak sebut namanya siapa ya, no mention. Next ada Man City Everton 1-1. Lagi-lagi Man City ini kepleset dan Arsenal makin jauh. Tetapi Pep sendiri bilang kalau dia sebenarnya puas sama permainannya City ini sih di luar hasilnya. Dan di sebuah kejadian langka, Pep juga menjelaskan kenapa dia gak masang Foden. Jadi Foden ini di 6 pertandingan IPL terakhir tuh 5 kali bangku cadangan. Nah, dia bilang kalau dia lebih milih pasang Grealish, soalnya dia ngerasa lawan tim-tim yang bertahan, yang parkir bus, Grealish itu lebih bisa memberikan extra pass dibanding Foden. Sementara Foden menurut Pep lebih cocok kalau permainannya ini tuh lebih vertikal, lebih terbuka. Dan Pep juga bilang kalau dia melihat body language pemain pada waktu latihan, di persiapan lawan pertandingan gitu, dan dia nentuin mainnya berdasarkan lebih ke body language-nya sih. Karena kalau berdasarkan skill, menurut dia ya semua pemain Man City ini skillnya bagus, jadi yang menentukan adalah body language-nya dia. Cuman kalau kepleset terus kayak gini, kayaknya gue yakin cepat atau lambat Foden bakal starting, and Cancelo juga sih, karena Cancelo ini juga udah 2 pertandingan di bangku cadangan terus, dan abis ini jadwalnya City berat, jadi menurut gue bakal full tim terus sih. Kemudian
Ada Tottenham Aston Villa 2-0. Nah, kan gue udah bilang nih, Tottenham ini nggak boleh terus-terusan kebobol duluan. Nah, dengan pertandingan ini Tottenham itu udah 10 pertandingan berurutan kebobol duluan. Dan akhirnya kali ini Tottenham nggak bisa comeback. Sebenarnya dari 10 pertandingan yang kebobol duluan itu memang di terakhir-terakhir ini mereka kesulitan comeback. Kayak udah 4 kali kalah kayaknya dari 10 kali kebobol duluan itu. Mainnya jelek, nggak jelas. Di akhir pertandingan, di kandang sendiri juga pemainnya pun dibu semua gitu sama penonton. Nah, Conte kayaknya bisa dipecat akhir musim ini ya. Kalau kayak gini terus, Conte sendiri bilang abis itu di interview setelah selesai pertandingan, kalau dia bilang, gue udah sering bilang kalau fansnya Spurs ini tuh layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Dan yang terbaik itu mungkin bisa posisi 5, posisi 6, posisi 7, atau mungkin posisi 4 itu juga yang terbaik. Jadi feeling gue mungkin akhir tahun Conte kalau nggak dapet duit belanja lagi, kayaknya dia bisa dipecat atau dia yang resign sih. Soalnya dari dulu kan Conte ini memang hobi belanja kan. Dia dari sejak di Juventus, itu sejak di Inter, itu selalu kayak minta duit gitu. Minta duit belanja. Dulu waktu di Chelsea juga gitu kan. Anyway, 4 pertandingan Spurs selanjutnya. Crystal Palace nanti malam atau lusa gue lupa. Arsenal, and then 2 kali ketemu Man City. Jadi jadwalnya lumayan berat sih. Abis itu ada apa lagi ya? Ada Crystal Palace Bournemouth 2-0, Liverpool Leicester 2-1, Fulham Southampton 2-1, Newcastle Leeds 0-0, sama Nottingham Forest Chelsea 1-1. Itu yang game week 18 kemarin ya. Gue cuman review ini aja deh. Udah. Kita langsung preview aja. Oh iya, sama bonus pertandingan game week 19 tadi malam udah main, dan Liverpool kalah sama Brentford 3-1 man. Brentford ini musim ini lawan tim besar itu dapat hasil terus loh. Bentar, tadi gue lihat ya, si Brentford. Nah, Brentford lawan MU menang, lawan Chelsea seri, lawan City menang, lawan Spurs seri, dan sekarang lawan Liverpool menang. Jadi kalau lihat dari patternnya ini, MU, City, Liverpool mereka menang, seri lawan Chelsea sama Spurs. Jadi si Brentford ini kalau lawan tim besar gitu menang, kalau lawan tim yang gak gitu besar dia cuma seri. Enggak lah, bercanda. Anyway, Liverpool, Darwin Núñez gila men, dia sial banget ya. Jadi orangnya dia tiap kali dapat peluang emas tuh selalu miss. Dan tadi malam lawan Brentford, waktu peluangnya dia jadi gol, kena VAR men, kena VAR terus dianulir. Tapi kalau gue jadi fans Liverpool, terus kalau lihat penampilannya Darwin itu sebenarnya secara statistik dia bagus sih, cuma kurang beruntung aja. Jadi menurut gue bersabarlah buat kamu yang punya Darwin di FPL. Dari fans Liverpool karena menjadi FPL. Bersabarlah buat yang punya Darwin Núñez di FPL, karena menurut gue dalam waktu dekat dia akan cetak gol banyak. Dan itu mungkin terjadi pekan depan ya, lawan... Oh enggak ding, ternyata tidak terjadi. Tadinya gue pikir bakal ngegolin lawan Brentford. Tapi yaudah, baiklah kalau begitu. Preview pertandingan partai pilihan Popo untuk hari Rabu, Kamis sampai Jumat minggu ini itu adalah Arsenal Newcastle sih. Arsenal Newcastle nanti malam ya, jam 2.45. Itu gue bilang bagus untuk ditonton sama netral. But ya udah sih itu aja. Kalau yang lainnya ya rata-rata jam 2:30, jam 3 pagi. Lu nonton kalau lu ngefans sama mereka aja lah. Jumat jam 3 ada Chelsea lawan City. Tapi ya tetap harus jaga kesehatan ya. Prediksi gue udah gue tulis di layar aja. Kita ketemu lagi minggu depan. Mulai minggu depan sepertinya tiang jauhnya rada lebih nggak keburu-buru sih. Soalnya pertandingannya kan udah nggak sepadat ini kan. Jadi please subscribe ke YouTube Popo on the Radio kalau belum, supaya membantu kita juga, helps us a lot. And share juga ke teman-temanmu yang suka sepak bola, oke? And buat pemain FPL yang kaptennya game week ini Mitrovic, good luck ya, karena gue juga kaptennya Mitrovic. Yaudah. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.